Hai, saya Christopher Tapeheru, mau sharing sedikit. Ya, ada satu ayat yang pernah membuat saya menangis hampir seminggu ya, karena ayat ini cukup horor juga. Di Matius 7 ayat 22, Tuhan Yesus bilang gini, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Ayat 23 Tuhan Yesus bilang ini, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Ya, saya bingung pertama baca ayat ini, karena apa yang salah dari menyampaikan isi hati Tuhan yang bernubuat? Apa yang salah dari mengusir setan? Bukankah itu yang Yesus lakukan? Ya, untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dan apa yang salah dari mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus lagi? Maksudnya dalam nama Yesus. Dan mungkin kalau dalam dunia pelayanan, ini jenis-jenis pelayanan yang justru dikejar. Ya kan, jenis-jenis pelayanan yang buat hamba Tuhan kalau punya karunia untuk menyampaikan isi hati Tuhan, atau diberi kuasa untuk mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit, pasti pendeta terkenal kan gitu ya. Tapi bisa-bisanya terkenal di dunia bisa nggak dikenal di hari terakhir sama Yesus. Dan saya agak bingung kenapa, karena yang dilakukan hal-hal yang baik, kok disebutnya pembuat kejahatan gitu loh. Nah, akhirnya saya coba cari ayat itu maksudnya apa gitu. Ya, ini pembuat kejahatan ini maksudnya apa? Ternyata artinya ini orang-orang yang lawless rebel. Ada dua kata itu. Lawless artinya tanpa hukum, orang-orang yang hidupnya suka-sukanya sendiri. Rebel itu artinya pemberontak. Jadi kalau ditegur bukannya bertobat tapi ngelawan. Ya. Dan ternyata kita bisa melakukan pelayanan hanya karena apa ya? Karena apa yang kita anggap kita bisa. Ya, dan bukan apa yang kita lakukan karena kita tahu itu yang Tuhan mau. Ya. Dan itu akan dipandang oleh Yesus sendiri di hari terakhir sebagai kita nih kayak orang-orang yang suka-sukanya sendiri dan pemberontak gitu. Ya. Di ayat 21 aku temukan ternyata ayat depannya ada berkata seperti ini, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Ternyata melakukan kehendak Bapa berarti gini, melibatkan hubungan. Ya, kerap kali kita merasa cukup udah punya hubungan sama Tuhan seperti umat dengan Tuhannya. Tapi percayalah, Tuhan rindu kita masuk dalam hubungan yang lebih dalam. Hubungan lebih dalam bukan hanya antara umat dengan Tuhannya, tapi antara anak-anak dengan papinya sendiri. Dan Tuhan rindu kita mengenal dia sampai kedalaman yang seperti itu, sampai akhirnya kita tahu kehendaknya dan kita bisa melakukannya. Ya, pada akhirnya bukan tentang melakukan hal yang spektakuler, ya, yang kita bisa, yang kita mampu, tapi khususnya melakukan yang Tuhan mau. Ya, jadi bukan jenis pelayanannya sebenarnya, tapi apakah itu yang Tuhan mau? Ya, apakah kita punya hubungan sama Tuhan sehingga benar-benar tahu apa yang Tuhan inginkan, dan karena kita mengasihi Tuhan kita mentaatinya. Ya, bukan apa yang spektakuler tapi apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita bisa tapi apa yang Tuhan mau. Karena itulah Anda dan saya lah yang mentaati Kristus, yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk kerajaan surga, bukan hanya yang mengatasnamakan Tuhan bahkan dalam pelayanan sekalipun. Ya, dan ini mudah-mudahan renungan ini bisa memberkati kita semua, biar kita rindu untuk punya hubungan yang lebih dalam lagi sama Tuhan. Bukan hanya antara umat dengan Tuhan, tapi antara anak-anak dengan papinya sendiri. So ya, God bless you, miliki hubungan dengan Tuhan yang lebih dalam lagi, dan taatilah dia, apapun yang dia arahkan untuk kita lakukan dengan segenap hati karena mengasihi Tuhan. God bless.